Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabil mustafa wassalatu wassalamu ala nabil aufa wa ala alihi wa sahbihi dawil kurba. Para pemirsa, mari kita semangat untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat ini adalah ibadah yang khusus dan unik. Mengapa saya katakan unik? Dari sekian ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum yang beriman, ini beda dengan sholawat. Misalnya para jemaah sekalian, Allah memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, memerintahkan puasa, memerintahkan haji. Tapi Allah tidak mencontohkan langsung. Tapi ketika urusan sholawat atau membaca sholawat, Allah mencontohkan terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, pada baca salawat, 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah Allah mencontohkan baca solawat, malaikat juga mencontohkan baca solawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bacalah solawat kepada Nabi, wasallimu taslima, bacalah salam dengan sebaik-baiknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, lihat. Sebelum memerintahkan kepada kita untuk membaca solawat, Allah mencontohkan terlebih dahulu. Subhanallah, ini luar biasa. Karena apa para jemaah sekalian? Karena sholawat itu artinya kita mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad. Itu. Apa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga? Dijamin masuk surga. Rasulullah pasti masuk surga. Tapi kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah, ya manfaatnya kembali kepada kita. Ibarat kalau ada air, ya gelas yang penuh dengan air, kemudian kita tuang terus, akan tumpah itu air, dan tumpahannya itu kembali kepada orang yang mengisi. Beda kalau air itu langsung kita minum, tapi air itu kalau pernah menyentuh kepada Rasulullah, menyentuh kepada gelas yang kita sebut dengan pembacaan sholawat itu, maka beda rasanya, berkahnya beda. Karena itu para jemaah sekalian, ayo baca sholawat yang banyak, dengan segala sigot, dengan segala bentuk kalimat sholawat yang kita hafal, yang kita baca. Baca yang pendek, sallallahu ala Muhammad boleh. Yang agak panjang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Di kalangan kita ada sholawat burda, ada sholawat badar, ada sholawat nariyah, ada sholati bil qulub, ada barzanji, ada simtud duror, dan seterusnya. Silakan baca. Niat apa? Niat untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, mengharap syafaat Sayyidina Rasulullah, pertolongan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah menyampaikan bahwa inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Al hadis au kama qala. Sesungguhnya orang yang paling utama di hadapanku, orang yang paling luar biasa di hadapanku besok di hari kiamat, katanya Kanjeng Nabi, sabda Rasulullah, adalah aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Perbanyak sholawat. InsyaAllah para jemaah sekalian, Anda punya hajat, punya kepentingan apapun, perbanyak sholawat. Misalnya kita kesulitan, ini Pak Kiai, saya nggak punya modal, nggak punya apa-apalah, saya ingin cita-cita ini banyak yang harus saya lakukan. Saya mulai dari mana ya? Bingung mulai dari mana saya ini. Maka saya anjurkan seperti apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid dari Yaman, Tarim. Beliau mengajarkan, kalau Anda bingung mulai dari mana saya akan melakukan sesuatu itu, mulailah dengan membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan diurai, akan diberi jalan oleh Allah di dalam usaha dan segala ikhtiar kita. Para jemaah sekalian,
Untuk itu perbanyak baca sholawat. Pernah satu ketika ada seorang ulama bertemu dengan anak muda. Anak muda ini waktu melaksanakan ibadah haji, ketika tawaf baca sholawat, ketika sa'i baca sholawat, ketika di Arafah baca sholawat. Di mana tempat dia baca sholawat? Ya ditegur sama kiai ini. Nak, kamu kok baca sholawat mulu? Di setiap tempat itu ada bacaan khusus, bacaan tertentu. Misalnya waktu tawaf ada bacaan tertentu, di sa'i juga ada bacaan khusus. Kamu kok baca sholawat terus? Apa jawaban anak ini? Saya membaca sholawat ini karena saya punya kisah tersendiri. Bapak saya pada waktu itu berangkat menuju haji, wafat di perjalanan. Dan waktu wafat saya sedih. Saya tutup wajah bapak saya dan saya ketiduran. Dalam tidur ternyata bapak saya itu wajahnya menjadi celeng, babi kepalanya itu. Nangis saya, sedih. Di dalam kesedihan dan kecapean itu tiba-tiba dalam mimpi saya itu didatangi oleh orang yang sangat tampan dan sangat berwibawa. Dia datang langsung mengusap wajah bapak saya. Dan seketika bapak saya kembali seperti semula, bahkan lebih ganteng lagi bapak saya. Saya bersyukur, alhamdulillah. Saya tanya, siapa panjenengan? Dia menjawab, saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak rela umatku dibiarkan mendapatkan adab semacam ini di dunia oleh sebab perilakunya. Karena dia rajin membaca sholawat. Paling sedikit bapakmu itu, walaupun nakal bapakmu itu masih rajin membaca sholawat. Tidak kurang dari 100 kali membaca sholawat kepada kanjeng Nabi setiap malam. Allah, ya Rabbi. Karena itu para jemaah sekalian, ayo kita membaca sholawat. Ikuti bacaan sholawat kami dari tempat masing-masing dan dilanjut dengan zikir membaca istighfar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.